Ya, ya. Salam Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur hari ini kita ketemu lagi di dalam ibadah Zoom kita. Kita bersyukur hari ini kita memperingati hari Jumat Agung, di mana Tuhan sudah mati bagi kita. Kita mau mengucap syukur untuk setiap kasih yang besar yang Tuhan berikan untuk setiap kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang Dia rela memberikan satu komitmen dengan darahnya untuk menebus setiap dosa kita. Baiklah, kita pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih yang besar itu untuk setiap kita. Kita mau angkat satu pujian, kita dengan segenap hati kita mau angkat satu pujian bersyukur karena kasih setia Tuhan di dalam hidup kita, karena Tuhan yang sudah mati di kayu salib. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan, kami mengingat kebaikan-Mu Tuhan. Kasih Allah-Ku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anak-Nya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allah-Ku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anak-Nya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Sama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Sungguh terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kasih Allah-Ku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan-Nya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mengingat Tuhan. Di dalam ibadah Jumat Agung ini Tuhan. Kasih-Mu yang terbesar yang Tuhan berikan untuk setiap kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Tuhan mengangkat kami Tuhan yang harusnya terhilang. Tetapi Tuhan menebus setiap dosa kami Tuhan dan menyelamatkan kami Tuhan.
Hari ini Tuhan, kami ucapkan kepadamu terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu yang besar Tuhan. Biarlah Tuhan kami Tuhan, menghargai setiap pengorbanan Tuhan. Dengan Tuhan dengan hidup Tuhan, dan hati yang taat akan firman-Mu Tuhan. Mari Yesus Tuhan, pagi hari ini Tuhan, biarlah Tuhan berbicara untuk setiap kami Tuhan, melalui setiap firman-Mu Tuhan. Baharui setiap kami Tuhan, kami mau Tuhan, menurut Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mau hidup kami menyenangkan hati Engkau Tuhan. Mari Tuhan pimpin kami Tuhan senantiasa Tuhan. Biarlah firman-Mu menuntun setiap kehidupan kami. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada host. Baik, terima kasih Ibu Ida yang telah membuka ibadah pada pagi hari ini. Ya, dan memulai ibadah pada pagi hari ini, kita akan masuk di dalam renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Joni Aswan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian. Shalom semuanya. Senang sekali berjumpa lagi dengan Bapak, Ibu, dan sekalian. Sebelum kita memulai renungan kita pada pagi hari ini, izinkan saya membacakan dalam satu ayat firman Tuhan di dalam Mazmur 103 ayat 2-4. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Nah, pada pagi hari ini, sungguh ibadah Jumat Agung bukan hanya sekedar liturgi agamawi, tetapi merupakan satu hal yang Tuhan mau supaya kita tidak melupakan apa yang menjadi kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Yang Daud ingat, yang pemazmur ingat, yang selalu menjadi poin penting akan kebaikan Tuhan, bukan berapa banyak kita punya mobil, berapa banyak kita diberkati secara finansial, bukan, tetapi bagaimana Tuhan mengampuni kita, dan bagaimana Tuhan menebus hidup kita dari lubang kubur, yang memahkotai kita dengan kasih setia Dia, yang memahkotai kita dengan anugerah dan rahmat-Nya. Dan pada pagi hari ini, biarlah kita sama-sama boleh mendapatkan sesuatu dari Jumat Agung ini. Kita boleh mengalami kebangkitan, kita mengalami pemulihan daripada Tuhan. Kita diperbaharui hidup kita untuk semakin mengasihi Tuhan. Oke, puji Tuhan. Masuk ke dalam renungan, izinkan saya untuk ada satu cuplikan peristiwa pada waktu Yesus disalibkan. Apakah kedengaran suaranya? Dengar. אמרת תיחרוס בית קדיש ותבנה לפתלת יומין לקהל מרד מן צלבה. הנחו משיח אנא אמר ירודהו מן צלבה דינקדזה ונהמין. אבא, יש מקום.
Pilar Trinamor. Diaftin. Shema. Itzleh lek avelak. לנה משפט גזמס. ולהו. אבל واحد باكر هالمشبات هن تشبت عني أنت صديق به أشعل عن تقول لي أنا بس منعتي تيتي Nabalak. Yung matinati ako yun. Baik, hari ini tema kita pada Jumat Agung adalah pengampunan. Kita melihat bahwa apa yang Tuhan Yesus pertontonkan pada waktu dia tergantung di kayu salib, menunjukkan satu warisan, menunjukkan kepada kita bahwa dia ini mewariskan satu kehidupan yang seharusnya dihidupi oleh setiap manusia. Tuhan ingin mewariskan kepada kita, kepada anak-anaknya, kepada ciptaannya, khususnya kepada orang-orang yang mempercayai dia, kepada gerejanya, kepada umat Tuhan, satu warisan yang luar biasa, satu warisan yang sangat ilahi, yang sangat tak ternilai bagi kita, yaitu pengampunan. Apa yang Yesus lakukan, pengampunan yang Yesus lemparkan, yang Yesus lontarkan pada saat itu, merupakan suatu pengorbanan yang luar lemparkan. Bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi ada satu pengorbanan yang dia harus berikan pada saat dia melontarkan, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini bukan hanya kepada mereka pada saat itu, bukan kepada imam-imam dan orang-orang yang ada pada waktu itu, tetapi kepada setiap manusia, kepada setiap orang ciptaannya, manusia yang sudah melukai hatinya. Dia berkata, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pengampunan yang memulihkan, pengampunan yang memperbaiki satu hubungan yang rusak. Bahkan pengampunan yang sanggup membebaskan seseorang dari. Tetapi poin yang saya ingin bagikan pada pagi hari ini adalah bahwa Yesus mewariskan satu perilaku, satu kehidupan yang penuh dengan pengampunan. Kita sadari bahwa kondisi Yesus saat mengampuni, melemparkan pengampunan, mengucapkan pengampunan, itu berada dalam suatu posisi tergantung di kayu salib. Ada para ahli mengatakan bahwa pada saat itu kondisi Yesus itu mengalami kesulitan untuk bernafas oleh karena luka yang dialaminya. Bagaimana tubuhnya tercabik-cabik, dagingnya tercabik oleh karena aniaya yang dialaminya. Pukulan demi pukulan. Dan dia banyak kehabisan darah saat itu. Yesus pada waktu itu mengalami kesakitan yang secara fisik itu sangat luar biasa, sangat menyakitkan hati dia. Kesakitan fisik dialami oleh dia, tetapi bukan hanya kesakitan fisik, tetapi kesakitan mental pada saat itu. Bagaimana dia dihianati, bukan hanya oleh murid-muridnya, tetapi oleh ciptaannya. Dia ditolak,
dia dicaci maki, dia diludahi, dia dihina, dia direndahkan sampai pada posisi yang paling rendah. Padahal dia punya kuasa dan punya otoritas serta kemampuan untuk menghukum, membalas apa yang sudah dilakukan oleh mereka. Bahkan ada satu momen di mana para imam itu seperti membangkitkan satu egonya untuk menunjukkan siapa sebenarnya Yesus. Dia bisa saja menyuruh malaikat-malaikatnya untuk membinasakan atau menghukum. Tetapi Yesus tidak melakukan itu. Sebagai manusia, dia punya pertimbangan dan rasa untuk membalas. Dia adalah 100% manusia pada saat itu. Semua kita tahu pada saat kita menderita, saat kita dianiaya, saat kita disakiti, saat kita dihina, saat kita dikhianati, wajar bagi kita untuk menjadi kecewa, wajar bagi kita untuk marah, wajar bagi kita untuk benci, wajar bagi kita untuk sakit hati, bahkan ada niat dalam hati kita untuk balas dendam. Tetapi Yesus beda. Yesus ingin mempertontonkan, Yesus ingin menunjukkan, Yesus ingin memberikan satu warisan keteladanan di dalam kehidupan murid-murid Tuhan, yaitu kita dan saudara dan saya, yang ingin menunjukkan kerendahan hati dia untuk tidak melakukan apa yang banyak orang bisa lakukan pada saat mengalami kekecewaan, kemarahan, kebencian, sakit hati. Doanya, dia melepaskan pengampunan bagi mereka. Dan itu merupakan warisan keteladanan yang Yesus tinggalkan bagi kita, untuk kita turuti dan kita teladani dalam hal mengampuni, saat dia menjadi manusia 100%, sama seperti kita. Pengampunan yang Yesus berikan adalah pengampunan yang digerakkan oleh kasih-Nya kepada manusia. Sekalipun dia melihat manusia yang berdosa, tetapi tidak dipungkiri oleh Allah sendiri sebagai pribadi yang mengasihi manusia. Sekalipun manusia penuh dengan satu dosa, Allah melihat manusia jatuh dalam dosa dan berperilaku dalam kehidupannya sebagai manusia berdosa. Tetapi kasih-Nya yang besar, itu yang membuat Allah mau mengampuni manusia. Dengan dia Yesus datang, dengan pribadi yang menjadi manusia sebagai pribadi Yesus, dan dia berkorban, mati di kayu salib, mengampuni manusia tanpa syarat. Pengampunan yang Yesus Bapa berikan tanpa syarat, dan pengampunannya bukan hanya berbicara masa lalu, tetapi masa kini dan masa yang akan datang. Dan hari ini kita boleh sama-sama meneladani hal itu. Sekalipun seringkali kita sebagai manusia, seringkali kita menuntut banyak syarat untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Banyak alibi, banyak alasan untuk akhirnya kita tidak mau melepas. Tetapi hari ini izinkan kita sama-sama merenungkan mengapa kita harus mengampuni. Rasanya nggak adil banget. Masa gue harus ngampunin orang biadab seperti itu? Suara hati kamu kan? Iya dong. Pikir aja pakai otak. Orang itu udah ngerusak harga diri gue, masa depan gue, bikin nanti gue sakit dan nanggung malu. Masa sekarang Tuhan minta gue ngampunin dia begitu aja? Wah, apa nggak kebalik? Aturan dari mana itu? Dari Hong Kong? Memang sih, ngampunin orang yang udah ngelukain hati kita rasanya nggak adil. Menghina logika dan meremehkan budaya manusia. Cuma kalau Tuhan merintahin tentu ada dasarnya. Kamu pasti mau berkata, dasarnya apa? Di mana-mana juga orang yang nyakitin kita harus dibalas. Oke. Sabar dulu coy. Yuk kita lihat apa dasarnya Tuhan minta kita mengampuni orang. Kamu pernah gak berbuat salah sama orang sengaja apa gak sengaja? Kamu pernah gak buat orang malu dan sakit hati? Kamu pernah gak guilty feeling karena berbuat dosa?
Kamu pernah nggak berdoa, Bapa, ampunilah kami akan segala kesalahan kami? Kamu pernah nggak nangis dan bilang sama Tuhan, kamu orang kotor, nggak layak? Kamu pernah nggak setelah ditebus oleh darah Kristus buat dosa lagi, lalu minta ampun lagi buat dosa lagi? Nggak pernah ya? Kalau Tuhan jadi kamu, pasti bilang nggak adil, menghina logika, meremehkan budaya manusia. Tapi Tuhan bukan kamu. Kamu diampuni. Tahu nggak? Dosamu pada Tuhan seperti gunung-gunung ditumpuk jadi satu. Dan dosa orang yang kamu sebut biadab itu, dosanya pada kamu hanya sebesar gundukan polisi tidur. Sekarang kamu paham kenapa Tuhan minta kamu ngampunin dia? Paham ya? Mengapa kita harus mengampuni? Lewat cuplikan tadi, renungan tadi, saya teringat kejadian di Matius 18 ayat 21 sampai 35. Kalau Bapak, Ibu, dan Saudaraku pernah baca, itu ada seorang hamba yang harusnya dihukum karena tak mampu melunasi hutang 10.000 talenta. Tetapi oleh belas kasihan raja ia dibebaskan dan hutangnya dihapuskan. Nah, setelah dibebaskan, ia berjumpa dengan temannya yang tak sanggup membayar hutang sebesar 100 dinar kepada dia. Temannya memohon belas kasihan padanya, tetapi dia justru memasukkan temannya dalam penjara. Padahal hamba ini telah menerima pengampunan atas hutang besar yang tak akan pernah mampu dibayar oleh dia. Tetapi dia tidak mau memberikan pengampunan pada orang yang berhutang padanya dengan jumlah jauh lebih kecil, bahkan sangatnya pada raja. Akhirnya sang raja murka pada waktu itu dan menghukum dia sampai ia mampu melunasi seluruh hutangnya. Akhirnya apa yang menjadi anugerah pengampunan yang seharusnya dia alami, tetapi akhirnya tidak dia alami di dalam hidupnya oleh karena satu alasan, karena dia tidak mau mengampuni orang yang sudah berhutang kepada dia 100 dinar. Ironis sekali. Mengampuni bukan hanya membebaskan orang lain dari hutang, tetapi mengampuni juga berarti membebaskan diri kita dari hukuman. Meski kita telah ditebus dari dosa dan maut, namun kita selalu memerlukan pengampunan dari Tuhan. Karena setiap hari dalam hidup kita seringkali jatuh dalam dosa. Kalau kita mau diampuni oleh Tuhan, maka kita pun harus bersedia mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jadi mengapa kita harus mengampuni kita, Bapak, Ibu, dan saudaraku kita? Dan pengampunannya adalah pengampunan di mana kita tidak bisa membayar apa yang harus kita bayar. Sehingga kita berada di dalam satu hukuman dan sudah pasti bahwa hukuman itu akan menimpa hidup kita. Tetapi Allah mengampuni kita, membebaskan kita dari hukuman mati. Kehidupan yang kekal. Kematian yang kekal yang harusnya kita alami, kita tidak alami oleh karena Allah mengampuni kita lewat pribadi Yesus, pengorbanan Yesus kepada kita. Dan itu merupakan hal yang sangat mahal. Sangat mahal, saudara. Jangan biarkan pengampunan, pengorbanan Yesus dengan dia mengampuni kita dari hukuman mati. Itu kita anggap sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Tetapi itu sesuatu. Apa artinya kita memiliki segala sesuatu tetapi pada akhirnya kita binasa? Tetapi lewat anugerah pengampunan yang Yesus berikan, kita dibebaskan dari hukuman mati. Yang kedua, mengampuni adalah suatu perintah Tuhan
dalam kehidupan kita, bukan pilihan. Mengapa mengampuni menjadi sesuatu yang sangat concern? Mengampuni adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Karena mengampuni adalah satu identitas pribadi, karakter daripada Yesus. Bagaimana orang melihat pribadi Yesus di dalam kehidupan kita tidak saling mengampuni. Kalau tidak ada sifat pengampunan di dalam hidup kita, maka itu menjadi sesuatu pertanyaan besar. Apakah kita sungguh-sungguh menjadi murid Kristus, pengikut Kristus, orang-orang yang sudah ditebus, dilahirkan baru. Salah satu ciri orang yang dilahirkan kembali adalah ada satu kemampuan, ada satu kebiasaan, kehidupan, di mana dia belajar untuk mengampuni. Dan yang terakhir adalah, bila kita tidak mengampuni, maka Bapa di surga tidak akan mengampuni kita. Ingat doa Bapa kami. Jadi ini menjadi satu alasan mengapa kita harus mengampuni. Dan mengampuni adalah menjadi satu budaya yang Allah inginkan di dalam kehidupan orang percaya. Dan ini merupakan warisan yang kita ingin ada di tengah-tengah kehidupan gereja Patmos. Gereja Patmos adalah umat Tuhan yang memiliki satu gaya hidup saling mengampuni. Petrus pernah berkata, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Jika ia berbuat dosa terhadap aku, sampai 7 kali? Kalau kita mau selidik demi selidik di dalam kehidupan orang, seringkali yang banyak kali orang merasa terluka, itu karena orang-orang terdekat, bukan orang-orang terjauh. Dan Petrus berkata, seberapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Artinya orang yang terdekat. Dan orang yang paling sulit kita menerima pengampunan adalah melepaskan pengampunan seringkali orang-orang yang terdekat. Karena luka yang dialami oleh mereka yang terdekat itu sangat dalam sekali. Tetapi Petrus berkata, berapa kali? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Artinya satu standar ya, di mana itu tidak ada akhirnya. Tidak ada ukuran. Setiap kita dilukai, lepaskan pengampunan. Setiap kita direndahkan, lepaskan pengampunan. Makanya di Efesus 4 ayat 32, Paulus menasihatkan, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Kita tidak mungkin terlepas yang namanya saling membentuk satu dengan yang lain. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Mungkin ada satu gesekan, sadar atau tidak sadar. Kita sadari atau sengaja atau tidak sengaja. Tetapi habit, budaya mengampuni itu harus ada di dalam kehidupan orang, kehidupan Patmos khususnya. Saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Mengapa kita harus membudayakan ini? Mengampuni sebagai sesuatu budaya yang harus kita lakukan. Karena mengampuni itu berarti kita mengasihi Allah. Firman Tuhan katakan, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah tetapi ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, firman Tuhan katakan. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah. Jadi salah satu barometer atau ukuran orang yang mengasihi Allah adalah orang yang mau mengampuni orang yang bersalah kepada dia. Tidak menyimpan kebencian di dalam hati. Oleh karena itulah, mengampuni harus menjadi satu budaya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena mengampuni adalah berarti kita mengasihi Allah. Yang kedua, mengampuni itu menunjukkan kerendahan hati. Pengampunan memerlukan kerelaan kita untuk melepaskan hak untuk meminta keadilan, hak untuk membela diri, hak untuk membalas dendam. Kita bisa mengampuni ketika kita merelakan diri kita, melepaskan hak itu. Secara rendah hati. Kalau kita tidak memiliki kerendahan hati di dalam hidup kita untuk melepaskan hak, maka sulit bagi kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jadi pertama mengasihi, kenapa menjadi budaya? Karena mengasihi, mengampuni adalah menunjukkan
bahwa kita mengampuni, menunjukkan suatu sifat kerendahan hati bagi kita. Mengampuni itu juga berarti menunjukkan kita percaya dan berserah kepada Tuhan. Roma 12 ayat 19 katakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hak Tuhan. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi ketika kita melepaskan pengampunan, berarti kita mempercayakan hidup kita dan menyerahkan segala masa depan kita, kehidupan kita, itu kepada Tuhan. Mengampuni bukan berbicara tentang dia, tetapi mengampuni berbicara tentang saya. Mengampuni itu adalah antara saya dengan Tuhan. Karena ketika kita mau mengampuni, itu bukan hanya untuk kebaikan orang yang kita lepaskan pengampunan, tetapi juga menyangkut dalam memberikan satu kebaikan buat kita ketika kita mau melepaskan pengampunan. Ketika kita belajar untuk mengampuni, ada kuasa di dalam pengampunan di dalam kehidupan kita. Di dalam Markus 11 ayat 25-26 dikatakan, dan jikalau kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Jadi pengampunan memberikan pembebasan buat kita. Memberikan pembebasan bukan hanya untuk orang yang kita lepaskan pengampunan, tetapi memberikan pembebasan buat kita. Karena kalau kita tidak mau mengampuni, Bapa di surga juga tidak mau mengampuni kita. Saya percaya bahwa firman Tuhan ini bukan bermaksud untuk menghukum kita, bukan. Tetapi ingin membentuk hidup kita menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Pribadi-pribadi yang mau belajar mengasihi. Saya percaya bahwa Bapa melakukan semuanya itu untuk kebaikan kita, membentuk hidup kita, bukan untuk menghukum kita. Jadi izinkan biarlah pengampunan itu sungguh-sungguh ada pada kita. Ketika kita belajar mengampuni, itu membebaskan kita dari banyak hal dalam kehidupan kita. Memerdekakan kita dari banyak hal dalam kehidupan kita. Merdeka dari yang terus-menerus. Merdeka dari dendam, merdeka dari kepahitan, merdeka dari sakit hati. Yang kedua, pengampunan adalah pintu menuju mukjizat. Ketika kita belajar melepaskan pengampunan, berarti firman Tuhan katakan bahwa Bapa di surga akan melepaskan juga pengampunan. Artinya Bapa di surga melepaskan anugerahnya kepada kita. Ketika kita tidak mengampuni, itu menjadi satu penghalang, seperti kita mendirikan satu penghalang untuk doa-doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Jadi ketika kita melepaskan pengampunan, maka pintu jawaban doa itu dibukakan bagi kita. Artinya pintu anugerah itu Tuhan berikan. Ketika kita menahan pengampunan dalam hidup kita, berarti kita menahan untuk Tuhan mencurahkan anugerah dan berkat-Nya buat kita. Jadi ketika kita melepaskan pengampunan, maka pintu mukjizat boleh terjadi dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Yohanes 2:11, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan mata. Kita tidak mau mengampuni, maka kita akan berada di dalam kegelapan. Hidup kita ada di dalam suatu situasi yang gelap, di mana mata kita dibutakan. Mata kita tidak bisa melihat terang kebenaran. Sehingga ketika kita mau melepaskan pengampunan, maka kita menyingkirkan kegelapan dalam kehidupan kita. Kegelapan yang hendak masuk dalam hidup kita. Ketika kita melepaskannya, maka kita menyingkirkan kegelapan dalam hidup kita. Dan yang terakhir adalah pengampunan membawa kelegaan dan sukacita dalam hidup kita. Saya percaya Bapak, Ibu, dan Saudaraku pernah mengalami di mana Bapak, Ibu, dan Saudaraku mungkin pernah menahan pengampunan untuk melepaskan pengampunan. Rasanya begitu sangat, hidup kita terasa sangat berat. Terasa hidup kita penuh dengan tidak ada sukacita dalam hidup kita.
Saya percaya bahwa Bapak Ibu pernah mengalami perkara-perkara seperti itu. Hal-hal yang Bapak Ibu alami secara emosi, tertekan, tidak ada sukacita, tidak ada kebahagiaan, tidak ada kelegaan. Dan itu seringkali menimbulkan sakit penyakit dalam hidup kita. Karena kita mungkin berpikir bahwa mengampuni itu seakan-akan menguntungkan, tetapi sebenarnya mengampuni membawa kelegaan dan sukacita pada diri kita. Mengampuni membawa kesembuhan bahkan dalam fisik manusia jasmani kita. Saya pribadi kalau menyimpan kepahitan, menyimpan sakit hati seringkali saya rasa bahwa sakit penyakit itu lebih mudah masuk dalam kehidupan saya. Makanya saya bisa memastikan bahwa mengampuni itu memberikan kelegaan dan kesembuhan bagi kita. Dan kesimpulannya adalah pada hari ini, mengampuni adalah suatu proses yang memerlukan waktu dan pengorbanan. Tetapi akhir segala proses yang mungkin menuntut mematikan kedagingan, yang mungkin menyakitkan, yang akan kita alami, kita sendiri yang akan memetik hasilnya dan menerima berkat dari apa yang kita lakukan dan menikmati hidup dalam kemuliaan Dia. Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, Tuhan bukan Allah yang memberikan perintah kepada kita tanpa memberi kemampuan untuk melaksanakan perintahnya. Mungkin orang berkata mengampuni tidak mudah, tetapi bukan tidak mungkin. Kuncinya adalah kita harus mau bekerja sama dengan Allah. Sebab tiada yang mustahil bagi Allah dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Dia. Dengan kasih-Nya yang besar, dengan kasih-Nya, dengan pribadinya tinggal dalam kita dan kasih-Nya yang tinggal dalam hati kita, maka kita dimampukan untuk belajar memiliki satu kehidupan yang penuh dengan pengampunan. Sebelum saya menyerahkan selanjutnya kepada Ko Samuel, izinkan saya untuk menayangkan satu lagu. Dalam kegelapan hatiku, tak hentinya anugerah-Mu. Engkaulah satu kasih sejati, Tuhan, ajarku mengerti. Diampuni itu sangat indah, diampuni itu mulia, yang Kau rindukanku bahagia, ku mau memberi yang ku terima. Mengampuni itu kasih, mengampuni itu indah, damai sejahtera, sukacita tak terkata, hati yang melimpah. Mengampuni itu memberi, mengampuni itu rela, takkan ku tolak kerinduan-Mu ya Bapa, ampuni sesama. Diampuni itu sangat indah, diampuni itu mulia, yang Kau rindukanku bahagia, ku mau
memberi yang ku terima. Takkan ku tolak. Ampuni sesama. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala sudah membagikan satu firman Tuhan yang luar biasa, yang mengingatkan kebenaran firman Tuhan tentang pengampunan. Sebelum kita melakukan perjamuan kudus, Bapak Ibu boleh menyiapkan, sambil menyiapkan saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman bagaimana Tuhan mendidik saya lewat cukup lama memang tentang pengampunan ini, tapi memang prosesnya cukup panjang. Saat-saat di mana banyak orang, saya tidak dihormati, pada saat banyak orang menyakiti saya, dan ketika saya mengalami itu waktu pertama-tama ikut Tuhan, ada banyak orang menyakiti dan waktu itu saya pegang orang yang sakit hati itu dan saya tidak lepaskan. Betapa menderitanya sampai boleh dibilang tiap hari tidak bisa tidur, bahkan ketika saya datang kepada Tuhan saya tidak pernah bisa berdoa dengan baik. Ketika saya datang kepada Tuhan meminta sesuatu, seolah-olah saya itu sebagai seorang yang memanipulasi diri, seolah-olah saya orang yang suci, seolah-olah saya datang meminta sesuatu kepada Tuhan, tetapi ketika saya menyimpan sampah, saya merasakan bahwa apa yang saya doakan itu tidak pernah bisa didengar oleh Tuhan. Mungkin saya bisa berpura-pura di hadapan orang, saya menjadi orang yang baik, yang masih tetap ke gereja. Tetapi ketika saya menyimpan satu dosa tentang orang yang menyakiti, itu ibadah itu menjadi sesuatu ibadah yang tidak bermakna. Kenapa? Karena saya tidak bisa memuji Tuhan dengan baik. Saya tidak bisa berdoa dengan baik. Dan sepanjang waktu, yang ada adalah yang diingat adalah orang yang menyakiti hati saya. Sampai satu saat, ini peristiwa ini memang cukup lama saya belajar ini ketika saya terima Yesus, saya mulai SMA sampai masuk ke mahasiswa. Itu satu proses yang cukup panjang, 3 tahun mahasiswa, kira-kira 1 atau 2 tahun
Tadi Pak Gembala sudah jelaskan, terjadi satu pembebasan, terjadi satu sukacita, terjadi satu pemulihan yang luar biasa. Dan ternyata saya bisa mengambil kesimpulan yang tadi Pak Gembala sudah jelaskan, bahwa pengampunan sebenarnya lebih banyak menguntungkan diri kita. Kadang-kadang kita berpikir berbeda, bahwa ketika kita melemparkan pengampunan menguntungkan orang lain, ketika saya mengalami ternyata pengampunan itu lebih banyak menguntungkan hidup kita. Dan ini yang saya dorong kembali lewat kesaksian pribadi saya, bahwa pengampunan itu ternyata adalah satu jalan Tuhan untuk melakukan hal-hal yang terbaik bagi hidup kita. Lewat pengampunan yang Tuhan lakukan membuat saya lebih banyak menghargai hidup saya. Ketika Tuhan mengampuni hidup saya lebih banyak menghargai hari-hari saya, selalu segera melakukan itu, supaya apa? Saya tidak menyimpan sampah, saya tidak menyimpan sesuatu yang buruk di dalam hidup saya, dan saya selalu ingin hidup saya melakukan hal-hal yang Tuhan sudah katakan. Saya melihat bahwa ketika saya belajar mulai pengampunan, saya pun menjadi orang yang tidak malu meminta ampun kalau saya bersalah kepada walaupun itu anak. Saya selalu datang kepada anak kalau saya sebagai orang tua pun tidak lepas dari kesalahan. Saya kadang-kadang marah atau kadang-kadang mungkin melakukan kesalahan yang di luar kontrol. Saya selalu akhirnya datang lagi kepada anak. Saya tidak malu untuk melakukan itu. Karena apa? Karena Tuhan, saya mengalami Tuhan lewat satu kebenaran tentang pengampunan yang membuat saya pun berani untuk meminta maaf ketika saya melakukan kesalahan. Bukan lagi menjadi sesuatu bahwa saya ini adalah orang tua yang malu kalau meminta maaf kepada anak. Dan itu hasil-hasil yang sangat luar biasa ketika kita berjalan di dalam pengampunan. Oleh sebab itu, sebelum kita perjamuan kudus, marilah kita mengalami kebenaran firman Tuhan tentang pengampunan, karena ini adalah harta nilai yang luar biasa. Sebelum saya akan putarkan sebuah film tentang pengampunan juga, saya ingin belajar Bapak Ibu memposisikan menjadi orang, menjadi di dalam film ini, tolong posisikan diri kita sebagai seorang perempuan yang berzina yang akan dihukum. Saudara bisa perhatikan bagaimana Yesus melakukannya, supaya kita bisa mengalami bagaimana betapa besarnya kasih Allah, sehingga kita tidak perlu terpaksa untuk belajar mengampuni orang, karena kita sudah belajar melihat Allah, bagaimana Allah melakukan itu terhadap diri kita. Saya mengalami kenapa saya mampu melakukan pengampunan ketika saya bisa melihat Allah mengampuni saya. Ketika saya melihat Allah, betapa besarnya Allah dosa saya, dan itu memampukan saya tidak punya hak untuk membalas, tidak punya hak untuk menyimpan kesalahan orang, dan selalu saya katakan bahwa ini adalah bagian kasih Tuhan untuk saya lemparkan kepada orang lain untuk mengampuni orang. Oke, saya akan share sebuah film, nanti kita akan sama-sama sebelum perjamuan kudus kita akan berdoa terlebih dahulu. Master, this woman was taken in adultery, in the very act. Now Moses, in the law, commanded us that such should be stoned. But what sayest thou? Siapa yang merasa tidak berdosa? What sayest thou?
He that is without sin among you, let him first cast a stone at her. Woman, where are those thine accusers? Hath no man condemned thee? No man, Lord. Neither do I condemn thee. Go and sin no more. Saudara, saya adalah wanita tadi. Saya adalah orang yang berdosa. Namun ketika saya melihat Tuhan bahwa Dia tidak menghukum saya. Dia tidak menghukum saya, bahkan Dia rela untuk menggantikan saya. Maka apa hak saya kalau saya tidak mengampuni? Apa hak saya kalau saya menyimpan kotoran-kotoran dosa, sakit hati? Dan di dalam pagi hari ini, di dalam perjamuan kudus yang kita akan lakukan, mari kita sama-sama merenungkan bagaimana kasih Tuhan yang begitu besar mengampuni kita. Bagaimana Tuhan tidak menghukum dosa-dosa yang seperti saya posisikan saya sebagai wanita tadi. Mari Bapak Ibu semua kita sama-sama berdoa kepada Tuhan, masing-masing berdoa kepada Tuhan. Kalau ada dari rekan-rekan yang diingatkan Tuhan, Tuhan saya masih sakit hati sama si A, sama si B. Saatnya kita boleh berdoa ampunan kepada Dia. Silahkan masing-masing boleh berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh belajar pada hari ini Tuhan, bahwa Engkau mengampuni kami. Tuhan. Betapa besar kasih Engkau Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Bahwa kami Tuhan boleh belajar pula Tuhan, karena Engkau sudah mengampuni Tuhan. Kami boleh belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan kami menjadi orang-orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mari kita mengangkat roti kita di hadapan Tuhan. Ini adalah satu bukti bagaimana Tuhan tubuhnya dipecah-pecahkan bagi kita. Bahwa Dia mengasihi kita, bahwa Dia mencintai kita. Dia rela berbagi hidupnya supaya kita diampuni. Inilah tubuh, ini adalah roti sebagai simbol daripada tubuh Tuhan yang pernah Dia pecah-pecahkan. Supaya kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Supaya kita dipecah-pecah kembali untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Silahkan makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan. Ini adalah darah perjanjian Tuhan. Cawan ini melambangkan darah perjanjian Tuhan, di mana hanya oleh darah Kristuslah
segala dosa manusia disucikan dan dibersihkan. Tanpa ada pengorbanan dari darah Kristus, maka tidak ada pengampunan dosa. Dan lewat pengorbanan Yesus, darahnya diteteskan di kayu salib, maka kita semua di tempat ini, dosa merah seperti kirmiji apapun, dia mampu sucikan. Bagi setiap orang yang percaya kepada dia, dosa kelam seperti apapun, akan putih seperti salib. Bagi setiap orang yang percaya, boleh meminum cawan ini bersama-sama sebagai lambang darah Kristus yang mengampuni segala dosa kita. Silakan minum di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kalau hidup kami menjadi berharga karena pengorbanan-Mu Tuhan. Kalau kami memiliki satu kepercayaan, yaitu harta benda, itu bukan lagi untuk diri kami Tuhan. Tetapi kami boleh melihat bahwa ada satu tujuan yang Kau percayakan bagi kami. Biarlah fokus kami tidak kepada apa yang kami miliki secara jasmani Tuhan. Tetapi biarlah kami berfokus kepada hal-hal yang rohani Tuhan. Sehingga kami boleh memiliki tujuan ilahi, yaitu Engkau sendiri sebagai pusat hidup kami Tuhan. Karena Engkau sudah mengampuni dosa kami. Karena Engkau sudah membebaskan hidup kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang merdeka. Kami menjadi orang-orang yang bersih di mata Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan kami boleh memperingati hari Jumat Agung ini. Sehingga kami boleh mengingat bahwa Engkau betapa baiknya Engkau bagi hidup kami. Betapa luar biasanya Engkau Tuhan mengasihi kami Tuhan. Sampai kami tidak mungkin bisa membalas apa yang kami bisa berikan. Apapun yang kami punya tidak pernah bisa membalas kasih Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan kami bersyukur Tuhan. Kami boleh berterima kasih lewat hidup kami. Kami boleh bersyukur lewat pelayanan kami. Kami boleh bersyukur lewat menjaga hidup kami Tuhan. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak Pendeta, kepada Gembala yang telah menyampaikan renungan firman Tuhan, dan kepada Bapak Samuel Rudianto yang telah memimpin di dalam perjamuan yang kudus. Dan sebentar kita akan masuk di dalam doa penutup. Sebelum masuk dalam doa penutup, mungkin kita akan angkat sebuah pujian terlebih dahulu. Ibu Ida sudah mempersiapkan satu buah pujian untuk kita doa penutup. Saya persilahkan. Ya. Puji Tuhan, sebelum kita mau angkat lagu pujian ini ya. Kan dengan barang fana Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Ya dan mudah dan jelas, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbanan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidup semuanya sia-sia, tak berarti lagi hidup ini ku letakkan pada jadilah apa kali ini
dengan barang panah. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupmu yang lama. Semuanya sia-sia dan tak beri lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Silakan kepada Ibu Eli. Kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau saat ini menerima berkat dari Bapa yang Maha Kasih. Tidak pernah ada sesuatu yang buruk untuk kita. Kita mau angkat tangan kepada Dia dengan mengucap syukur untuk segala berkat, pengampunan, hidup kekal, pengampunan atas dosa dan hukuman dosa. Kita mau bersyukur kepada Tuhan setiap hati. Sesuatu yang tidak pernah dapat dinilai oleh apapun. Pengorbanan Yesus membawa kita bersekutu dengan Dia. Bukan hanya di dunia ini, tetapi ketika kita ada di dalam bersama-sama dengan Dia. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Setiap hati kita mau angkat tangan dengan berkata, saya bersyukur, syukur karena pengorbananmu yang luar biasa menyelamatkan aku. Tuhan, terima kasih. Dan sekarang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk itu. Dan kami boleh menerima semua berkat Tuhan. Inilah Tuhan, berkat yang kami terima. Dan Tuhan, kami tahu hari ini adalah double berkat Tuhan yang akan dicurahkan lewat Tuhan saya sebagai gembala yang hari ini Tuhan sudah berakhir, dan sebentar kami juga akan menerima berkat double dari Bapa Gembala yang baru. Kami bersyukur untuk itu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.